Nah, berikut soal nomor 1, selesaikan sistem persamaan linier berikut. Nah, diberikan di sini ada 3 persamaan ya yang membentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum kita menyelesaikan mulai dari langkah pertama, kita perlu dulu untuk menentukan yang mananya nih persamaan 1 dan persamaan 2 serta 3. Jadi kita beri nama dulu ya. Nah, di sini sudah ada namanya. Langsung aja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita mau sederhanakan di persamaan ini, kan banyak ya variabelnya ya, ada 3. Jadi kita mau sederhanakan dengan cara kita buat menjadi persamaan linier 2 variabel. Dengan cara apa? Bisa dengan substitusi, bisa juga dengan eliminasi. Misalnya di sini kita pilih mau eliminasi ya, pada 2 pasang persamaan tentunya. Kamu bisa pilih nih persamaan 1, 2, kemudian 2, 3, atau 1, 2, kemudian 1, 3, itu boleh ya, terserah. Nah, misalnya kita pilih persamaan 1 dan 2 dan 1 dan 3. Yang kita mau eliminasi adalah variabel Z-nya. Berarti kita mulai dulu ya dari eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Nah, kamu tulislah kembali persamaan 1 dan 2 apa? X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, kemudian 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, untuk bisa mengeliminasi Z dari dua persamaan ini, kita perlu memastikan nih apakah koefisien dari Z ini sudah sama. Tapi kalau belum sama, berarti harus disamakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Dan ternyata belum sama ya. Karena di persamaan 1 koefisien Z-nya 1, di persamaan 2 koefisiennya itu 2. Berarti perlu kita samakan dengan cara kita kalikan masing-masing persamaan dengan suatu bilangan. Untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 2 ya, supaya jadi 2Z sama dengan yang persamaan 2. Kalau persamaan 2 kita nggak perlu kalikan lagi. Kita hanya perlu kalikan dengan 1, supaya nanti menghasilkan dirinya sendiri. Supaya apa? Agar si koefisien 2Z-nya nggak berubah ya. Koefisien Z-nya nggak berubah. Nah, langsung aja kita kalikan setiap elemen yang ada, berarti X kali 2, 2X. Negatif 2Y kali 2, negatif 4Y. Kemudian Z kali 2 sama dengan 2Z. 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian yang di bawahnya persamaan 2 kita kalikan dengan 1, menghasilkan dirinya sendiri kembali ya. 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, di sini kita mau eliminasi nih si Z-nya. Di situ ada ini ya. Ada 2Z ditambah, kita gunakan tanda operasi tambah, supaya apa? Supaya nanti ketika 2Z ditambah negatif 2Z sama dengan 0. Artinya berhasil kita eliminasi ya, makanya kita gunakan tanda operasi tambah di situ. Nah, kemudian karena Z-nya sudah tereliminasi, artinya kita tinggal tambahkan juga nih elemen yang lain nih, variabel yang lain. Misalnya 2X tambah 3X ya 5X. Negatif 4Y tambah Y tambah Y, negatif 3Y, 12 tambah 4, 16. Nah, ini kan memunculkan persamaannya menjadi lebih sederhana ya, yaitu persamaan linier dua variabel. Ini kita beri nama juga nih, karena ini memunculkan persamaan baru ya, ini kita sebut persamaan yang keempat. Nah, tapi kan ini nggak berarti apa-apa kalau dia nggak punya kawan ya, dia nggak ada persamaan yang sejenis. Harus ada juga nih kita cari lagi persamaan linier dua variabel yang punya variabel X dan Y. Nah, disinilah kita lanjutkan dengan cara kita eliminasi Z juga pada pasangan persamaan lainnya. Misalnya di sini tadi kita pilih persamaan 1 dan 3 ya, jadi kita lanjutkan eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3. Berarti kamu tuliskan kembali persamaan 1 bunyinya apa? X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, lalu persamaan 3, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, karena berhubung di sini koefisien dari persamaan 1 dan persamaan 3 sudah sama ya, sama-sama 1 ya. Berarti bisa langsung kita eliminasi si setnya ini dengan cara apa? Kita gunakan tanda operasi antara tambah atau kurang. Nah, di situ kita pilih tambah ya. Kenapa? Oh, ini salah tulis ya. Kenapa kita gunakan tambah? Supaya Z ditambah negatif Z habis ya, 0. Begitu. Nah, kemudian setelah Z-nya tereliminasi, kita juga perlu tambahkan nih, X tambah 7X ya 8X. Negatif 2Y tambah negatif 6Y sama dengan negatif 8Y. 6 tambah 10 ya 16 gitu ya. Nah, di sini kan sudah muncul persamaan linier dua variabel yang baru. Ini kita beri nama sebagai persamaan yang kelima ya. Nah, dari langkah pertama ini kita dapat nih sistem persamaan linier dua variabel dari persamaan 4 dan 5 ya. Nah, inilah yang kita lanjutkan di langkah berikutnya. Di langkah kedua kita selesaikan SPLDV ini
bisa menggunakan metode eliminasi lalu substitusi ataupun substitusi dulu baru eliminasi. Ya, jadi kita langsung aja. Langkah keduanya selesaikan SPLDV-nya. Yang langkah pertamanya Miss akan eliminasi Y-nya nih. Y-nya yang kita hilangkan nanti supaya dapat X. Begitu ya. Nah, berarti eliminasi Y pada persamaan 4 dan 5. Kalau kita mau eliminasi otomatis kita perlu pastikan koefisien dari Y-nya sama ya. Nah, kalau belum sama, karena ini di sini 3 yang di bawahnya itu 8, kita perlu samakan dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu supaya koefisien Y-nya bisa sama. Nah, di sini Miss Mia kali persamaan 4-nya itu dengan 8, persamaan 5-nya itu dengan 3, supaya nanti menghasilkan koefisien Y yang sama. Kita kalikan masing-masing elemennya menjadi 40X kurang 24Y sama dengan 128. Kemudian persamaan 5-nya kita kali 3 menjadi 24X kurang 24Y sama dengan 48. Kita gunakan tanda operasi kurang supaya negatif 24Y dikurang negatif 24Y. Hasilnya 0 dong ya, karena negatif 24Y, negatif kali negatif jadinya positif, 24Y sama dengan 0. Jadi 0 hasilnya ya, artinya kita berhasil eliminasi. Makanya kita gunakan tanda kurang di situ. Nah, bukan hanya itu yang kita kurangkan ya, setiap elemennya juga 40X kurang 24X, 16X. Ini sudah otomatis habis ya, kita coret. 128 dikurang 48 sama dengan 0. Berarti kalau kita di sini bisa dapat X ya dengan cara tinggal kita bagi di 16 saja masing-masing rowsnya menjadi X sama dengan 80/16 atau X sama dengan 5. Nah, satu variabelnya sudah kita dapat nih. Nah, untuk mendapatkan Y-nya tinggal kita substitusikan aja ya nilai X ini ke salah satu persamaan antara 4 dan 5. Gitu. Nah, berarti substitusikan nilai X sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaan 5 ya. Berarti 5X kurang 3Y sama dengan 16, ganti X-nya dengan 5. Kemudian 5 kali 5 kurang 3Y sama dengan 16. Atau 25 kurang 3Y sama dengan 16. Atau negatif 3Y sama dengan 16. 25-nya pindah ruas menjadi 16 kurang 25 sehingga nanti kita dapat Y sama dengan 3. Gitu. Jadi tadi X-nya 5, sekarang Y-nya 3. Nah, sudah kita dapatkan nih nilai dua variabel nih. Masuklah ke langkah ketiga yaitu substitusikan nilai dua variabel ini ke salah satu persamaan semula. Kamu pilih nih persamaan mana yang paling sederhana di antara 3 persamaan semula yang ada. Nah, berarti langkah ketiganya substitusikan nilai X dan Y ke salah satu persamaan semula. Misalnya kita pilih persamaan 1 ya, karena menurut kita ini kayaknya yang paling sederhana nih. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Gantikan X-nya dengan 5. Gantikan Y-nya dengan 3. Menjadi 5 kurang 2 kali 3 tambah Z sama dengan 6. Atau 5 kurang 6 tambah Z sama dengan 6. Atau negatif 1 tambah Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 tambah 1. Atau Z sama dengan 7. Nah, sudah dapat X, Y, dan Z-nya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLTV yang ada, X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan 7. Atau himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis begini. Himpunan penyelesaian 5,3,7. Seperti itu. Jangan lupa, jika ada pertanyaan, silakan private chat Miss Mia. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas-tugas berikutnya.